Artinya yang pasti itu ya qaulan sakilan tadi ya. Ucapan yang benar itu yang pasti-pasti yang berbuat yaitu Quran. Kenapa enggak kita kata Allah gitu? Kan lebih mantap gitu kan. Berbobot kan. Substansi ruh batinianya itu kan benar-benar komplit, mantap gitu kan. Seperti itu. Jadi hari inilah banyak yang dipahami bahwa sunnah itu kata si A, si B, si C, bahkan sampai ke Z. Iya. Dan ini sudah dipastikan tidak benar. Tapi kalau sunnah itu diartikan konsekuensi kolbu, dinyatakan lewat fi'lun dan qaulun, sudah pasti 100% tidak salah. Kolbu. Konsekuensi kolbu yang berisi iman. Diejawantakan, diaplikasikan, diimplementasikan lewat fi'lun, perbuatan maksudnya, dan lewat qaulun, ucapan. Ini baru benar. 100% tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kami mengundang kembali Bang Dian yang kemarin ngobrol-ngobrol dengan Bang Budi. Kali ini giliran saya yang ngobrol dengan Bang Dian. Langsung saja kita sapa Bang Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi baru pulang sholat isya tadi langsung kita jemput kemari. Boleh. Boleh, Bang. Boleh. Tapi kalau manggil Bang kayaknya kurang pas juga ini. Kemarin sama Bang Budi boleh lah, Bang, ya kan? Oh gitu ya. Kalau looknya kayak gini, Ustadz lah contohnya. Boleh. Boleh ya, Ustadz ya. Oke. Jadi kita panggil Ustadz Dian ya, Ustadz ya. Boleh. Siap. Di video yang lalu kan sama Bang Budi. Ya. Video kali ini kan sama Hakim. Malam ini mau angkat tangan apa kita, Ustadz? Lanjut ya, kemarin tuh saya sudah angkat tentang syarat ibadah. Syarat ibadah, ya. Ya, yang pertama itu kan harus di ilmu ya. Iya, benar. Jadi kita masuk sekarang ke poin kedua. Itu sesuai sunnah lah. Bagaimana nanti tarikannya, hudannya, yang nanti akan kita sampaikan. Siap. Gitu ya. Refresh dikit boleh, Ustadz? Bisa. Nah, jadi kita bicara tentang syarat ibadah, Ustadz. Iya. Nah, kalau yang Hakim lihat sejauh ini, Ustadz, syarat ibadah itu dia tergantung dengan ibadah apa, gitu kan? Ya. Ini kan kita bahas tentang secara global, secara umum gitu, Ustadz ya, bahwa ketika mau beribadah inilah syaratnya. Nah, bedanya dengan syarat ibadah misalnya syarat sah sholat, nah gitu kan? Ya. Ini. Nah, bedanya dengan itu apa, Ustadz? Ya artinya gini, syarat ibadah ini suatu ketentuan ya, yang dibuat itu sudah tersistem oleh Allah. Ada aturan-aturannya yang harus memang kita lalui gitu. Secara horizontal aja kemarin sudah kita angkat untuk lolos kualifikasi sebagai abdi negara itu ada banyak syarat. Benar. Nah, itu juga abdi yang seakar kata dengan kata ibadah. Sementara kita mau merujuk ibadah yang secara vertikal berarti ke Allah. Toh tak mungkin toh Allah nggak memberikan petunjuknya kan? Iya. Udahnya. Jadi seperti itu. Kalau mau kita refresh sebentar, disitulah artinya. Atau kita langsung aja kita bahas boleh. Kita bahas ya. Boleh. Kemarin sudah kita angkat sesuai syarat ibadah yang pertama itu adalah ilmu. Ya, di Quran surat 17:36. Al-Isra itu ya. Ayat 36 dan syarat yang kedua hari ini sesuai sunnah. Tentu ciri khas Mukhtaliful Alwan pula ini ya. Betul. Apapun yang dibicarakan itu harus ada hudannya, ada petunjuknya. Benar. Nah, itu kita pula kan. Nah, jadi Quran surat Al-Imran, Quran surat 3 ayat 31. Oke, cek Ustaz ya. Bisa dicek, mana tahu ada selip pula. Iya, betul. Ini pun biasanya kalau yang nonton Mukhtalifun Alwan ini langsung cek juga. Cek. Sambil nonton videonya pasti ngecek gitu. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, pas. Kayaknya seperti ini ya. Pas. Jadi akan kita bahas lapas demi lapas ya kan, satu demi satu. Artinya supaya ayat itu jelas pula kemana arah substansi yang dimaui oleh Allah sebagai sang pemberi hidayah kepada makhluknya yang akan terhidayai pula kan seperti itu. Jadi di situ ada lafaz kul. Secara label kelas katanya itu adalah fiil, al-fiil bentuknya amar atau Perintah. Ya. perintah. Jadi Allah sebagai al-amir memerintahkan kepada orang yang kedua, yaitu si kala waktu itu sunnahnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam via Jibril. Kul, perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad. Di situ isi perintahnya itu otomatis ayat selanjutnya. Iya betul. Lafaz selanjutnya. Yang namanya perintah kan wajib kita laksanakan perintah itu. Benar. Nah, kan gitu. Isi perintahnya, in kuntum tuhibbunallah. Ya. Jika kalian mencintai Allah, kan itu. Berarti ada proses. Tidak serta-merta mencintai Allah. Kita lirik sebentar di luar sana, ataupun bahkan kita dulu sebelum mendapat hidayah, seolah-olah kita apa yang kita lakukan, kita sudah langsung berhubungan sama Allah, seolah kita sudah mencintai Allah. Kan? Iya, betul. Tanpa dasar. Betul, pede kali ya Pak. Pede kali kita mengenal Allah, seolah-olah kita sudah mengenal Allah atau mencintai Allah. Tapi ini satu di antara rujukan ayatnya. Dan di lafaz selanjutnya, fattabi'uni katanya. Ya. Maka ikutilah aku. Akunya itu siapa? Rasul. Sudah pasti Rasul. Jadi syarat ibadah yang kedua ini, kalau ibadah memang benar-benar sesuai sunnah, maka ikuti Rasul. Kalau mungkin ibadah orang, person atau pribadi langsung ke Allah, itu mungkin memungkinkan bisa, toh tak perlu diturunkan Rasul. Iya. Ngapain ada Rasul? Ya. Jadi syaratnya itu harus mengikuti Rasulku. Fattabi'uni. Ikutilah. Fattabi'uni. Berarti mengikuti Rasul itu sama dengan mengikuti sunnahnya. Terus sunnahnya itu sekarang apa gitu kan? Ya. Apa itu sunnah? Kita harus kejar di sana. Nah, ini juga mungkin apa ya? Banyak yang miss atau banyak meleset nih, Ustaz ya. Apa itu sunnah? Betul, pemahaman sunnah. Kalau benar kau mencintai Allah, berarti ikuti sunnahnya. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnahnya. Sunnahnya apa? Ya apa itu? Nah, mari kita lirik. Lanjut. Terkadang hari ini banyaklah di kalangan kita sunnah itu banyak dipahami oleh masyarakat banyak itu adalah qaulun atau hadis. Hadis ya. Kan seperti itu. Benar. Sunnah dengan hadis samakah? Oh tentu tidak. Oh enggak sama Ustaz. Tidak. Secara akar katanya sunnah itu berasal dari kata sanana kan. Hadis hadasa. Secara arti leksikalnya, secara artinya sudah beda. Sunnah itu adalah perbuatan. Hadis itu adalah qaulun atau ucapan kan seperti itu. Nanti akan kita rujuk juga ke dalam Quran atau kitabullah. Kalaupun ucapan yang dikatakan sunnah itu yang bagaimana? Kan seperti itu. Ada juga ya. Jadi kita harus detail memahami apa itu si sunnah gitu. Terkadang lagi sunnah itu dipahami dari si A, si B, si C, bahkan sampai ke Z. Betul. Kan itu sunnah. Panjang betul turunannya. Katanya si A, katanya si B, katanya si C, kata si Fulan. Kenapa enggak si katanya Allah langsung? Iya, benar. Kan seperti itu. Benar. Ini cerita dikit Ustaz ya. Iya. Ini juga yang waktu di awal belajar lah gitu kan. Iya. Ada di pertanyaan, ini kok apa ya? Setelah melihat sejarah gitu kan, yang katanya paling apa? Hadis yang paling apa sih? Paling benar itu ketika perkataan si ini katanya gitu. Kita sebutlah si ini kan gitu kan. Si ini. Ya. Inilah yang paling mendekati, gitu. Yang paling mendekati ini udah hampir pasti nggak doif katanya. Gitu. Ada sampai kayak gitu. Terus kalau kita lihat sejarah ternyata si ini tadi itu hidup itu
sekian ratus tahun setelah Rasul wafat. Iya. Kan kalau secara logika gini Ustaz ya. Apalagi itu bicara bab qaulun. Iya. Ucapan. Jangankan ratusan tahun Ustaz. Awak malam bercakap, besok disampaikan ulang sama dia, bisa bertambah bisa berkurang Ustaz. Benar. Iya kan? Itulah ucapan. Artinya yang pasti itu ya qaulan sakilan tadi ya. Ucapan yang benar itu yang pasti-pasti yang berbuat yaitu Quran. Kenapa enggak kita kata Allah gitu. Kan lebih mantap gitu kan. Berbobot kan. Substansi ruh batinianya itu kan benar-benar komplit, mantap gitu kan. Seperti itu. Jadi hari inilah banyak yang dipahami bahwa sunnah itu kata si A, si B, si C bahkan sampai ke Z. Iya. Dan ini sudah dipastikan tidak benar. Tapi kalau sunnah itu diartikan konsekuensi kolbu, dinyatakan lewat fi'lun dan qaulun, sudah pasti 100% tidak salah. Kolbu, konsekuensi kolbu yang berisi iman, diejawantakan, diaplikasikan, diimplementasikan lewat fi'lun, perbuatan maksudnya, dan lewat qaulun, ucapan. Ini baru benar, 100% tidak salah. Kan artinya substansi dulu kan. Benar. Kolbu dulu. Nah, pembenahan di awal secara sunnah itu kolbu. Akhlak. Sunnah itu praktek. Benar. Sunnah Rasul itu praktek, Benar. aplikasi. Tapi semua itu bisa praktek berangkat dari kolbu. Kolbunya dulu beneri. Gitu. Nah, jadi itulah. Karena segala aktivitas Rasulullah itu memperjuangkan risalah. Jadi kalau sunnah diartikan konsekuensi kolbu, ya kan, yang berisi iman tadi, dinyatakan, diejawantakan, diaplikasikan lewat fi'lun dan qaulun, lewat perbuatan dan ucapan, loh ini benar, sudah pasti tidak salah. Gitu. Berarti kolbunya dulu Ustaz ya? Kolbunya. Itu yang berat mungkin Ustaz. Iya. Jadi kalau mau kita tarik kembali lah sunnah tadi kan, kita akan membicarakan. Karena fattabi'uni tadi kan. Iya, benar. Kalau benar kau mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu mengikuti apanya? Perjalanan sunnahnya. Sunnah itu praktek. Sunnah itu akhlak Muhammad. Akhlak Muhammad itu Quran. Jadi siapapun umat Islam contohnya kan. Kalau dia tidak mempelajari Quran, bagaimana dia mau mengaplikasikan fi'lunya itu sunnah? Otomatis tidak. Justru dari dia belajar Quran, sehingga fi'lunnya, perbuatannya itulah dinatakan sunnah. Oh, iya. Tapi kalau kita hari ini pun tidak mau mempelajari Quran, bagaimana kita mau laksanakan sunnah? Kan itu. Karena Rasulullah itu the living Quran. Benar. Fi'lunnya, perbuatannya itu Quran. Orang bisa melakukan perbuatannya itu Quran dan itu dinyatakan sunnah, otomatis dia belajar Quran. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasul, berarti hari ini yuk kita cinta ke Quran untuk mempelajari Quran. Oh, banyak yang ini mungkin nih Ustaz ya, banyak yang apa ya, nggak banyak diangkat di mana-mana lah ini. Artinya gini, orang cuman terfokus dengan akhlak Muhammad yang amanah kan gitu kan, fatona, itu tabligh kan tapi gitu. Nggak sampai dari mana sih Muhammad ini sumbernya? Iya. Sumbernya ini dari mana? Kenapa manusia yang luar biasa ini bisa seperti ini lakonnya? Iya, betul. Lakonnya yang nggak banyak diangkat kan, bener kan? Nggak banyak yang tahu juga kalau akhlak yang mulia ini, ya ini tadi akhlaknya Quran. Nah gitu, orang cuman banyak juga yang gini ya Ustadz ya, yang nggak menyalahkan, cuman hari ini gitu banyak juga kita yang terjebak amal soleh ya, bener. Kita buat amal soleh perbaikan ya. Banyak juga yang terjebak di sebatas fisiknya aja Ustadz. Iya. Artinya segala hal yang ada pada Muhammad itu adalah sunnah, termasuk yang tampilan fisiknya. Dan orang kebanyakan ketika di awal-awal hijrah lah ya, kita katakan ini fenomena umum lah, itu kebanyakan dia merubah yang pertama tampilan fisiknya dulu. Nah gitu, menyerupai apa yang Muhammad buat, kan gitu kan? Iya. Dianggap itu bernilai sunnah, tapi mentok sampai di situ Ustaz. Iya. Padahal kalau mau ditelisik lebih dalam lagi, wujud sunnah Rasulullah itu praktek ya? Ya. Praktek, akhlak, perilaku moral Muhammad yang itu berdasarkan dari batinnya.
Sehingga diimplementasikan, diejawantakan lewat fi'lun dan qaulun, Iya. lewat aplikasi. Makanya sunnah Rasulullah itu adalah praktek, perilaku. Prakteknya apa? Kolbunya bagaimana? Fi'lunnya bagaimana? Qaulunnya bagaimana? Sehingga qaulun pun nanti, ucapan itu dikatakan sunnah, yang bagaimana pula? Iya. Fi'lunnya atau perilakunya dikatakan sunnah, yang bagaimana pula? Ini akan nanti kita bahas. Ada kriteria-kriteria Ada. juga ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Artinya kolbunya pun dikatakan sunnah. Iya. Karena kan bukti kau mencintai Allah ikutan Rasul, ikuti sunnah. Rasulullah seperti itu. Ya kita kan Rasulullah kan sebagai uswatun hasanah yang terbaik. Benar. Contoh. Terkadang manusia mencontoh aja pun sulit ya kan. Iya. Padahal udah ada Iya benar. sosok yang luar biasa. Kisahnya juga banyak, Ustaz. Wah, banyak. Tapi kita tidak bahas ke sana ya. Artinya kita bahas sunnah Rasulullah itu adalah praktek. Prakteknya apa? Qaulun. Prakteknya apa? Fi'lun. Prakteknya apa? Qaulun. Satu-satu kita bahas. Ya. Kenapa qaulun dikatakan sunnah? Pasti rujukannya juga Quran. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah dia bermantik, berkata, berucap dari hawanya. Ya. Itu menyatakan Quran ini kan dulu dari Allah via Jibril ya. langsung ke Muhammad Rasulullah. Ya. Dan itu sudah termaktub, terkitab di dalam Al-Quran. Surat An-Najm, surat yang ke-53, ayat 3 dan 4. Ayat 3-nya seperti itu kan? Ya. Dan tidaklah dia bermantik, berkata, ya kan? Ya. Anil hawa. Berdasarkan hawanya. Jadi kalau hari ini manusia berbicara pun pakai hawanya, pakai kemauannya, subjektivitasnya, itu bukan sunnah. Sunnahnya bicara nggak pakai hawa. Nggak pakai hawa. Berarti in huwa, ayat 4-nya jawabannya. In huwa ilah wahyu dikatakan ucapan kita nanti itu sunnah. In huwa ilah wahyu kecuali wahyu yang diyuhakan. Wahyu itu apa? Quran. Ya, jadi siapapun manusianya, orangnya, khususnya umat Islam, ya kan? Kalau dia berbicara itu pakai yuha, pakai wahyu, ya Quran lah otomatis. Ya. Itu sunnah. Bukan tadi menurut A, si B, menurut ini, si C. Itu bukan sunnah. Ya. Menurut riwayat si fulan, riwayat si A, riwayat ini, dari sana, dari sini. Itu bukan sunnah. Iya. Sunnahnya itu qaulun in huwa illa wahyu. Wahyu itulah. Quran itulah. Jadi bagaimana ucapan kita ini mau dianggap sunnah kalau kita tak belajar Quran? Kayak mana kita mau berbahasa Quran kalau kita nggak pernah baca Quran gitu ya? Iya, benar. Jadi kalau kita berucap, bermantik, berkata itu dari Quran, itulah sunnah ucapan kita. Itulah sunnah, iya. Bukan menurut A, si B, si D. Oh tidak. Terjawab ya. Itu satu. Iya. Sunnah Rasulullah itu adalah praktek. Satu di antara ucapan. Qaulun tadi. Yang kedua tadi kita bahas juga. Sunnah Rasulullah yang dikatakan praktek tadi. Praktek dari Rasulullah tadi. Sunnah tadi. Fi'lun. Ya. Perbuatan. Tentu merujuknya Quran. Ya, okay. Jadi ada di Al-Quran itu surat As-Saff. Ya. As-Saff ayat Quran surat 61 ya. 61. Ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kau berkata melakukan yang tidak taf'alun, yang tidak kau kerjakan. Terkadang ada kan kita nyuruh, yuk kita gotong royong, yuk kita sodako, oh dia nggak sodako, yuk kita infak, oh dia tak berinfak, yuk kita zakat, dia tak berzakat. Iya betul. Ngajak aja ya. Ngajak aja, tapi dia nggak melakukan. Ini persoalan, itu bukan sunnah. Sunnahnya itu dia ngajak, dia ngomong, dan dia pun berbuat. Seperti Rasulullah. Iya. Yuk kita berzakat, dia dulu mengeluarkan zakat. Iya. Yuk diajaknya umatnya pada waktu itu sodako, dia dulu mengeluarkan banyak sodako. Iya. Kan seperti itu. Benar. Ngajak orang untuk berperang, dia di hadapan depan, iya, di barisan paling depan. Benar. Kan begitu. Kalau enggak, kaburo makhodan indallahi
antaqulu malah maka kemurkaanlah, kemarahan Allah yang sangat besar nanti kepada orang yang ngomong, yang berbicara, yang menyuruh, tapi dia tak melakukan. Hari ini kan banyak ya. Oh ya, berbuat baik, berbuat. Dia yo kita jangan, dia bercakap. Iya, katanya calo surga katanya. Calo surga. Calo surga. Ayo ngajak aja dia. Ayo, perantara aja dia. Tapi dia nggak buat. Itu bukan sunnah. Itu bukan fi'lun. Itu bukan prakteknya Rasul, bukan seperti itu. Iya. Prakteknya dipraktekkan oleh Rasul yang dikatakan sunnah, ngomong dia berbuat. Iya. Jangan ngajak ngomong tapi dia nggak berbuat. Itu sunnah dari Ustaz. Sunnah Rasul seperti itu. Iya, oke. Ya kembali kita mengevaluasi diri kita. Kayaknya itu terjadi pada para penyampai ya. Suruh beriman, beramal soleh. Ya, yang nyampe ini beriman. Benar. Itulah beban moral ya. Oh, satu di antara itu. Betul. Terus lakukan apa yang kita sampaikan. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan, apalagi seorang penyampai, seorang ustaz. Benar. Beban beratnya sih. Ibaratkan, melempar bola di dinding ya kan. Nyampaikan ke orang. Ya. Nah, nembaknya ke. Sekarang undang murkanya Allah tuh Ustaz. Nggak marah. Nah, kalau mau dikatakan sunnah, perbuatan kita dikatakan sunnah, ya rujukannya Quran surat As-Saff tadi. Ayat 2 dan 3. Ya. Kalaupun kita berbuat, kita ngomong, harus kita buat. Kalaupun kita ngajak orang bersama, ya kita dulu. Iya, benar. Mengasih contoh kan, memberikan uswah yang terbaik. Itu ya. Sunnah dikatakan praktek tadi. Satu lagi, kolbun. Ya harusnya kolbu kita kalau secara sunnah itu tadi ada qaulun, fi'lun dan kolbun. Bagaimana kita mewujudkan akhlak kita, moral kita, batiniannya kita, kalau enggak kolbunya dulu dibenahi. Kan? Persoalan hari ini rububiyah Allah, sistem pendidikan, tarbiyah Allah, Quran, risalahnya, ayat-ayat Allah ketika disampaikan kepada siapapun gitu. Karena Quran itu hudalinas, petunjuk seluruh bagi manusia. Benar. Terkadang kolbu ini nggak nerima. Kan? Ketika disampaikan yang benar, yang baik dari Quran, itu kolbu itu malah meronta. Ya kalau Ustaz semangat itu kayaknya. Iya. Saya lihat juga di video itu sering angkat kolbu itu. Iya, benar. Penyakit kan kolbu. Ketika disampaikan Al-Quran ada yang dongkol, ada yang akina, tertutup, macam itu. Kolbunya dibeneri dulu, yaitu kolbu salim. Seperti itu. Di Quran surat As-Saffat itu ya, ayat 84. Di sana sudah jelas terjawab. Jadi sunnah dan praktek Rasulullah itu semua rujukannya Quran. Quran itu sudah membahas tuntas, komplit, lugas, jelas tentang sunnah Rasul, perjalanan sunnah Rasul. Dan itu tidak diragukan lagi. Semua perjalanan sunnah Rasul terkitab semua di Al-Quran. Kan seperti itu. Jadi kalaupun kolbunya itu dikatakan sunnah, kolbunya dikatakan sunnah, harusnya kolbu salim. Seperti di Quran surat As-Saffat ayat 84. Di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, izja'a. Jadi ketika datang Rabbahu kepada Rabbmu biqolbi salim. Harus pakai kolbi salim. Ketika kita disampaikan, diajarkan rububiyah Allah, pendidikan dari Allah, terimalah. Kata-kata Islam, kolbunya itu Islam, tunduk, patuh, berserah. Kalau memang kita mau selamat, itu satu di antara sunnah. Sunnahnya seperti itu, seperti Rasulullah. Banyak sudah kisah terjadi, Rasulullah itu 3 kali dibedah dadanya, dibersihkan. Itu bukti wujud dia itu kolbu salim kan, menerima. Dia tidak menolak gitu. Hari ini kita kan disampaikan rububiyah Allah, Quran aja. Kita selalu menjadal. Nggak pas membantah. Bukan seperti itu. Betul. Kalau dia memang jeli menyikapi itu, berarti ternyata di dirinya itu ada kolbu marut, ada penyakit kolbu. Harusnya diperbaiki, Ustaz. Harusnya diperbaiki. Terimalah gitu kan. Jadi tidak akan mungkin kita akan dicintai Allah kalau kita tidak fattabi'uni, tidak mengikuti Rasul. Itulah syarat ibadah. Jadi benarnya ada proses, tidak serta-merta langsung
mencintai Allah, oh udah kau termasuk orang yang mencintai Allah dengan berbuat satu atau dua yang dia lakukan. Oh tidak. Tapi bagaimana dia mengikuti sunnah-sunnahnya itu. Iya. Seperti Rasulullah memperjuangkan 13 tahun di Mekah. Benar. Dan 10 tahun di Madinah. Itu sebenarnya wujud dari sunnah. Kalau emang kita jeli membaca itu, bagaimana proses itu kan. Benar. Aplikasi dari Rasul itu. Iya. Itu nilai sunnah Ustaz ya. Iya. Jadi ada proses di sana. Tidak serta-merta. Baru kalau memang kita layak dan pantas sudah melakukan sunnah, jadi lafaz selanjutnya, Iya. yuhibbukumullah. Itu kan ada bentuknya majhul itu yuhib. Domir ya, al-fi'il mudhorik gitu kan. Iya. Pasti akan dicintai Allah. Senantiasa akan dicintai Allah. Senantiasa dicintai Allah. Enak kan kalau dicintai, Pak. Enggak minta pun dikasih ya. Mencintai dan dicintai. Iya. Supaya ingin mendapatkan cintanya Allah, kita harus berjuang dulu kan. Benar. Mencintai risalah-risalahnya, mencintai sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya iya benar. Baru otomatis kita akan dicintai Allah. Terus kalau sudah dicintai Allah kan indah ini. Iya betul. Nggak diminta, oh tiba-tiba, oh kita dikasih kebahagiaan, Benar. kesehatan, ya kan? Istiqomah dalam itu suatu di antara Bukti dicintai. bukti dicintai sama Allah. Akhirnya kan kita seolah bukan standarnya harta yang melimpah. Iya, tidak. Benar. Kesehatan itu luar biasa. Betul. Nikmat yang luar biasa itu kan. Betul. Berkumpul, sejahtera dengan keluarganya. Iya. Tak berantem. Iya. Sesama keluarga, anak itu selalu akur, Iya, harmonis, selalu rukun. Itu satu di antaranya. Wujud-wujudnya itu. Kan. Oke, kalau nanti di sana sudahlah kita bicara. Artinya di dunia, kehidupan dunia itu kita sudah merasakan itu. Gitu. Masa dicintai Allah tadi. Dan cuman bukan di situ aja, lanjutannya lagi ya, benar. Wayaghfir lakum junubakum. Dan senantiasa Allah akan mengampuni dosa. Iya, luar biasa ini kan. Jelas kalau udah dicintai udah gofur nih. Gofur kan. Enak kan. Bener. Jadi nggak mesti nunggu nanti di bulan Ramadan. Iya, betul. Bulan maghfirah katanya. Iya, betul. Nggak mesti nunggu itu. Iya kan. Kalau dicintai, walaupun nanti di sana adalah mungkin wujudnya di sana. Iya. Tapi sebelum itu kan gofur Allah itu senantiasa iya benar. Bekerja. Senantiasa. Buktikan dulu kalau emang saudara ente benar-benar abdinya Allah dan mencintai Allah, pasti Allah tak tinggal diam. Iya. Betul. Luar biasa tuh. Wa yaghfir lakum junubakum. Dan senantiasa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Seperti itu. Wallahu ghafurur rahim. Dan dialah Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi satu di antara rahmat rahimnya Allah bekerja, syaratnya fattabi'uni. Baru semua itu akan bekerja. Iya. Allah bekerja, itu rahmatnya, ya kan? Luar biasa nih rahmat nih. Gabungan dari Rahman dan Rahim itu rahmat dari Allah. Aku kira itu pembahasan kali. Luar biasa kan? Iya. Jadi ada proses. Benar. Prosesnya itu ikuti sunnah. Pembaharuan pemahaman lah, atau memang mempertegas pemahaman selama ini tentang sunnah, Ustaz. Iya kan? Karena memang banyak yang saya rasa kurang tepat mengartikan sunnah itu. Hanya sebatas yang kita bahas tadi di awal. Ternyata ketika kita bahas sunnah itu apa, tabi Rasul tadi ya, tabi Rasul seperti apa, ternyata ya kemari lagi baliknya. Gitu. Akhlak luar biasa Muhammad Rasulullah itu akhlaknya Quran. Akhlaknya Quran. Itu yang nggak banyak diangkat, Ustaz. Jadi supaya akhlaknya Quran, ya terimalah. Iya. Quran itu terima jadi ajaran. Kan seperti itu. Qalbu salim, qalbu Islam, tunduk dan patuh, udah berserah kalau kau mau selamat. Iya. Makna Islam kan ada sejahtera, ada selamat, ada tunduk, ada patuh kan. Itu semua berkaitan. Iya. Jadi kalau kamu ingin selamat, jadikan di dalam dirimu itu qalbu salim. Terima ajaran-ajaran dari Allah, yaitu kitabullah. Iya. Di sana itu. Sulit yang terkadang. Sampai yang benar kadang ya kita sendiri lah. Ngeyel. Alah nggak pas ini. Aku kira itu. Iya, siap. Oke, alhamdulillah kembali membuka wawasan, Ustaz. Pemahaman yang mungkin selama ini keliru, pemahaman yang mungkin selama ini kurang pas. Nah, di sini kita sama-sama belajar, Ustaz ya. Iya kan, sama-sama belajar, kita informasikan dan ya semoga bermanfaat ya, Ustaz ya. Buat kita juga buat yang nonton Hiwanul Akhwat Fiddin. Untuk itu, terima kasih waktunya, Ustaz. Pada malam ini, insya Allah nanti kita lanjutkan. Ada syarat berikutnya, Ustaz? Ada, 4 lagi. Ada 2 lagi syarat
ibadah Ustaz ya. Ini yang pertama ilmu, Ya. yang kedua sesuai sunnah. Sunnah. Ada 4 lagi yang belum. Oh, 4 lagi yang belum. Iya, Oh, semua ada 6. berarti. Iya. Nah, Ada 4 lagi. Berarti insya Allah 4 video lagi ke depan. bisa. Itu Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Binasri minallah fatung karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.